Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu di YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Nah wargi Bandung, kalau misalkan kita bicara soal Kota Bandung nih, tentunya Kota Bandung kan merupakan salah satu kota jasa ya. Terus juga pariwisata di Kota Bandung cukup lumayan banyak dan juga worth it banget untuk dikunjungin. Nah tapi kalau misalkan di wargi Bandung yang mungkin sekarang lagi ada di luar Kota Bandung, ataupun bagi warga di luar Kota Bandung yang pengen datang ke Kota Bandung, nggak mau macet-macetan gitu ya, nggak mau naik mobil dari kota asalnya, nih wargi Bandung bisa banget untuk pakai transportasi umum dari kota asal ke Kota Bandung, ataupun dari Kota Bandung ke kota yang ingin dituju gitu ya. Salah satunya bisa menggunakan transportasi umum, yaitu kereta api. Dan berhubung sebentar lagi nih kita akan sama-sama merayakan Hari Perhubungan Nasional di 2022 ataupun Harhubnas gitu ya. Salah satunya kereta api juga salah satu transportasi umum yang akan sama-sama merayakan Harhubnas 2022. Kali ini Tadel akan ngobrol langsung nih sama Eksekutif Vice President Daop 2, yaitu Bapak Joko Widagdo, yang akan menjelaskan mengenai kereta api di Kota Bandung. Serunya gimana? Langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga, Mbak. Ya, mungkin sebelumnya terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Ngariung nih Pak. Luar biasa banget. Menarik. Dan kebetulan nih Pak, background belakang kita nanti Eh, kalau misalkan wargi Bandung saksikan gitu ya, akan ada perlintasan kereta api setiap 15 menit sekali nih Pak. Jadi jangan khawatir, tapi tetap suara kita tetap terdengar Pak. Baik Pak Joko, mungkin sebelum kita memulai perbincangan nih Pak, alangkah baiknya memperkenalkan diri dulu supaya mungkin nanti ketika ketemu di Daop 2 bisa menyapa Bapak. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Perkenalkan, nama saya Joko Widagdo. Ya, saya diamanahkan ya di Daop 2 Bandung ini untuk memimpin Daop 2 Bandung sebagai Eksekutif Vice President Daerah Operasi 2 Bandung. Atau kalau dulu nyebutnya Kadop, Kepala Daerah Operasi 2 ya. Ya alhamdulillah, saya amanah ini, saya sudah beberapa daop yang saya kepalai ya, mulai dari Jember, Madiun, kemudian Purwokerto, dan sekarang diamanahkan ke daerah operasi 2 Bandung. Kira-kira gitu Mbak. Baik. Nah Bapak ini kalau boleh tahu di Daop 2 udah berapa lama nih Pak? Saya pas kebetulan sama dengan hari perhubungan ya, tanggal 17 September tahun kemarin. Jadi Oh nanti kalau baik. 17 pas Pas 1 tahun. 1 tahun. Wah luar biasa. Sebelumnya di mana nih Pak? Sebelumnya saya di Daop 5 Purwokerto. Purwokerto. Ya, Berarti 1 tahun di Purwokerto. Bandung gitu Ya, Pak ya. Gimana Daop. Pak suasana Bandung? Nyaman Ya, kah? nyaman, sangat nyaman sekali. Sangat Ya, memang nyaman. dari dulu tempat wisata kan sini Iya ya. betul. Menarik sekali. Betul Menarik betul. sekali. Jadi Pak, kalau misalkan wilayah dari Daop 2 sendiri itu dari mana ke mana sih Pak? Kalau di Daop 2 Bandung ini kita punya luas wilayah kurang lebih 29,5 juta meter persegi. Wah luar biasa. Itu mulai dari arah barat itu dari Cikampek ya. Ya. Kemudian di timur Banjar, kemudian di utara itu Sukabumi ya. Ya. Nah kalau panjang treknya itu kurang lebih 425 meter sepur, itu meter Ya. panjang, kita nyebutnya sepur tuh, meter Ya. panjang, kurang lebih seperti itu. Oke. Nih Pak, ini kan apa ya? Transportasi umum salah satunya adalah kereta api. Kalau misalkan di Bandung sendiri mungkin belum seperti di DKI ya Pak ya, yang memang digunakan setiap hari gitu Ya, Pak. betul. Dari PT KAI ataupun Daop 2 Bandung sendiri nih Pak, sebenarnya apa aja sih Pak kontribusi yang udah dilakukan gitu ya sama PT KAI khususnya Daop 2 Bandung ini di sektor perhubungan khususnya di Kota Bandung Pak? Jadi gini, kita itu punya PT Kereta Api Indonesia Persero itu punya visi ya, Ya. menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia ya. Jadi kalau bicara ekosistem berarti ya Ya. semua komponen terlibat ya. Nah itu tugas kami itu, salah satu ya kita harus menyediakan transportasi ya, Ya. yang aman, nyaman, kemudian selamat ya. Ya, betul. Itu paling kunci, itu kami jaga betul itu ya. Ya. Ketika itu, nah aman sudah tuh, yang sekarang itu kan harus prokes ya. Betul. Itu yang paling penting tuh prokes itu sekarang sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pemerintah ya. Kita harus mengikuti apa yang telah diperintahkan
peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah sekarang itu rata-rata kita per hari itu antara 100 sampai 110 kereta yang perjalanan yang beroperasi di Daob 2 Bandung. Itu terdiri dari 62 kereta KA lokal ya, Ya. Bandung Raya, kemudian ada KA Siliwangi yang Cianjur Sukabumi ya. Iya. Nah, kemudian ada yang mana Purwakarta Cikarang ya. Nah, kemudian ada lagi yang dari Cibatu, Padalarang, Purwakarta ada lagi. Itu jumlahnya 62. 62. KA ya, perjalanan KA ya. Kemudian ditambah lagi dengan KA jarak jauh. Ya. Kurang lebih kalau dalam hari kerja itu 38 lah kira-kira ya. Kemudian kalau hari weekend itu sampai 48. Kemudian ditambah lagi KA Barang itu ada 2 perjalanan ya. Kira-kira 110 lah. 110. Luar biasa banget nih, Begitu Pak. padatnya. Nah, Iya. kemudian penumpang yang diangkut itu per hari itu kalau KA lokal itu bisa mencapai 25.000 orang. 25.000 orang per hari itu, Pak ya. Itu. Luar Jadi kalau biasa. tapi tetap harus menggunakan prokes, ada Prokes. pembatasan yang harus yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya kapasitasnya. Kemudian untuk jarak jauh rata-rata itu 8.000. Tapi dalam nanti kalau seperti Nataru, Lebaran tuh pasti akan Wah, itu meningkat luar lagi. biasa banget ya, Pak ya. Betul, Tapi ya. tetap prokes ya, Pak ya, Tetap gitu. harus prokes, itu harus tetap ya Baik. Mbak. Kira-kira gitu loh Mbak ya. Ya, dan mungkin kan ini tadi dari visinya sendiri, KAI ini memang berkomitmen untuk memberikan pelayanan, terutama di bidang transportasi gitu ya. Terus keselamatan juga Ya, menjadi kunci utama Kunci gitu ya, Pak. utama itu ya. Nah, sebenarnya bentuk pelayanan apa aja sih, Pak, yang sudah diberikan sama KAI untuk masyarakat, terutama di masa pandemi sekarang nih, Pak? Ya, kebetulan kan masa pandemi ini sudah hampir 2 tahun ya. Ya. Saya ingat sekali itu tanggal 16 Maret 2020 itu pandemi dimulai ya. Iya. Nah kita tetap melakukan, kita harus pertama itu melakukan protect our people. Ya. Itu yang jadi program dari kereta api ya. Berarti pegawai, penumpang harus dilindungi ya. Iya. Nah kemudian dengan berkembangnya waktu ya, kemudian dan kita tetap saat ini kita telah menyediakan vaksin booster ya. Kalau nggak sudah booster ya karena Iya, iya. itu ada di Kiara Condong dengan stasiun Bandung. Itu gratis ya. Jadi kalau menurut SE yang terakhir kan bahwa Iya. itu penumpang harus booster. Betul. Nah, kalau nggak booster nggak bisa. Iya. Nah sebelum naik 1 hari sebelumnya silakan vaksin di stasiun Bandung atau Kiara Condong. Itu gratis ya, Pak ya? Gratis. Gratis. Baik, jadi tapi kalau misalkan ingin vaksin di KAI atau di Kiara Condong ataupun di stasiun Bandung, itu khusus untuk penumpang saja kah atau masyarakat umum boleh, Pak? Masyarakat umum boleh. Oh, boleh. Memang khususnya untuk penumpang, tapi kalau masyarakat umum mau vaksin itu boleh, nggak apa-apa. Baik, untuk pelayanannya setiap hari, Pak? Setiap hari. Oh, baik. Nih, Pak, ini kan rel kereta api ataupun perlintasan kereta api ini kan di Kota Bandung juga ada di lintas jalur lalu lintas gitu ya, Pak ya. Tentunya juga ada pengendara lain. Ini dari upaya dari PT KAI sendiri terutama Daob 2 nih, Pak. Gimana sih, Pak, cara ataupun mengantisipasi perlintasan kereta api yang memang ada di tengah kota ataupun di tengah-tengah yang rawan bencana gitu, Pak? Seperti apa untuk keselamatannya sendiri, Pak? Ya, jadi perlu diketahui bahwa Daob 2 itu punya 406 perlintasan. Ya. Nah itu ada yang dijaga, ada yang tidak dijaga. Yang tidak dijaga itu ada 306. Ya. Jadi hampir 75%-nya itu tidak dijaga. Tidak dijaga. Nah itu memang harus keselamatan di perlintasan menjadi nomor 1 ya, artinya. Nah kalau untuk yang dijaga itu sudah ada penjaganya relatif aman lah ya. Yang tidak dijaga itu yang perlu ditreatment khusus ya. Nah itu kita telah melakukan, untuk yang tidak jaga kita lakukan penutupan ya. Yang terutama yang tidak ada nomor registrasinya di kereta api. Nah, itu harus kita tutup ya. Tapi penutupan tidak asal menutup. Ya kita koordinasi dengan kewilayahan, dengan masyarakat setempat, karena kita harus
memberi akses kepada mereka. Ya, Tutup boleh, tapi harus ada aksesnya juga gitu. betul. Jangan sampai kita menutup nggak ngasih akses jalan, itu Ya, salah betul. juga gitu. Itu yang Betul. kita lakukan. Selain itu juga kita lakukan sosialisasi secara kontinu ya di perlintasannya. Itu kita juga menggandeng teman-teman dari Relvan ya, Ya, itu untuk sosialisasi. Itu malah anak-anak dari Relvan itu malah antusias semangat sekali dia. ya. Dan itu selalu kita kawal. Mereka Oh, selalu minta baik. izin ke saya, Ya, nanti saya disposisi ke manajer rumah, senior manajer PAM untuk kawal itu ya, pendampingan, sosialisasi, untuk pendampingan. sosialisasi di perlintasan ya, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan raya ya. Iya. Ya, Kalau kira dibuat gitu di Mbak ya. Bandung, ya, kalau buat di Bandung sendiri ada Edan Sepur nih Pak ya. Nah, Nah itu itu aktif juga ya Pak ya. sangat aktif mereka, anak-anak muda, bagus itu. Iya. Sangat dukung. Luar biasa. Nih Pak, ini kan kita juga akan menyambut nih Hari Hmm. Perhubungan Nasional 2022. Hmm. Apakah ada persiapan khusus Pak dari Daop 2 sendiri untuk menyambut Harhubnas 2022? Kami kemarin sempat koordinasi dengan Balai Teknik Perkerapian ya, Ya. untuk menyambut Hari Perhubungan Nasional. Itu kita telah melakukan itu sosialisasi di beberapa tempat ya, di perlintasan Nandir sama Ahmad Yani ya, gitu. Ya. Kemudian kita pasang spanduk-spanduk ya di situ ya. Itu yang kita lakukan, itu sebetulnya kegiatan rutin ya. Ya. Tiap tahun kita lakukan ya, tujuannya untuk keselamatan itu ya. Betul. Ya, kira-kira gitu Mbak ya. Baik. Nah, di Harhubnas ini kan salah satu momen spesial juga ya, Pak ya. Biasanya nih suka ada wargi Bandung yang nanya ataupun masyarakat bertanya, ada pelayanan khusus nggak sih Pak? Ataupun ada program khusus seperti diskon dari tiket sendiri atau seperti apa nih Pak? Kalau pelayanan khusus itu Ya. kita sebetulnya lama sudah ada itu, Ya. misalnya rombongan ya. Ya. Rombongan kalau 20 orang dapat diskon ya. Oh, Kalau baik. 10% sama saya saja saya kasih 10% ya. Tapi kalau Oke. lebih dari itu harus ke tingkat lebih atas lagi gitu. Oke. Jadi memang sebetulnya juga ada ya Pak ya di luar Harhubnas ini ya Pak ya? Ya, itu sudah lama kita lakukan lah itu ya. Oh, baik. Gitu. Baik. Nah, untuk di Kota Bandung sendiri nih, Pak, Hmm. kan untuk di Bandung Raya nih ada dari Bandung ke Ranca Ekek ya, Pak ya. Hmm. Apakah akan ada penambahan rute baru, Pak, dari Bandung kemana gitu? Apa ada sekarang ada bocoran dulu nih, Pak? Kalau sementara ini kita tetap pakai perjalanan yang lama ya, Oh, tetap lama. Tapi perubahan itu pasti akan dengan adanya KCIC ya tahun Ya. 2023 ya. ya, Itu juga menjadi semacam pesaing lah ya. ya, Nah itu nanti pasti akan ada adaptasi ya. betul. Nah adaptasi terhadap perjalanan kereta ya. Nah ini lagi disusun teman-teman, nanti rutenya ada penambahan atau enggak ya. Tapi yang pasti dalam waktu dekat itu kita akan meningkatkan pelayanan dengan cara meningkatkan kecepatan ya. Oh, baik. Dengan meningkatkan kecepatan mengurangi waktu tempuh. Jadi Ya. kalau di Bandung itu nanti mulai dari Ciawi sampai Ciamis itu kecepatannya ditingkatkan Ya. sehingga nanti waktu tempuh mulai Bandung sampai Surabaya itu akan berkurang sebanyak 30 menit. Luar Nah, biasa. itu jadi Ya. mudah-mudahan itu akan meningkatkan pelayanan untuk penumpang di kereta api, kira-kira begitu Mbak ya. Itu salah satunya. Jadi memang ya. meningkatkan kecepatan untuk mengurangi waktu tempuh ya gitu ya, Pak ya. mengurangi Jadi tempuh. lebih cepat sampai gitu ya, Nah, Pak ya. kurang lebih gitu, jadi nggak bosan di perjalanan. Betul, betul banget nih Pak. Nah Pak, mungkin ini Pak, di Kota Bandung sendiri kan memang penggunaan kereta api juga belum bisa digunakan setiap hari atau daily gitu ya Pak, karena memang rute-rutenya juga terbatas gitu Pak. Mungkin harapan nih Bapak, harapan dari PT KAI sendiri, terutama Daop 2, untuk Kota Bandung, terutama di sektor perhubungan. Silakan Pak. Jadi sesuai dengan visi kami ya, Ya. itu menjadi solusi ya, Ya. ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia ya. Ya harapannya itu nanti kami itu bisa menyediakan sarana transportasi yang aman, nyaman, tertib dan prokes, dan kemudian terintegrasi ya. Betul. Jadi dari terusannya ya, dari kereta api mau kemana ada bis. Ya. Nah itu seperti dari Kota Madya juga kan ada punya rencana BRT itu ya. Nah itu bisa dikonekkan ke tempat wisata. Jadi pasti akan mudah
buat penumpang akan menjadi sangat mudah mencapai tujuan dengan adanya konektivitas tersebut. Kira-kira gitu Mbak ya. Ini gitu Baik. ya. Ini Pak mungkin Mm. terakhir eh, untuk keselamatan para pengguna jalan yang lainnya juga, mungkin bisa Bapak menyampaikan himbauan nih buat masyarakat, terutama untuk keselamatannya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kereta api itu adalah angkutan massal ya yang bebas polusi ya. Nah, harapannya itu nanti akan otomatis dunia itu akan semakin banyak eh, penduduknya. Nah, itu salah satu solusi yang mungkin menjadi yang cukup baik ya untuk penanganan pertambahan penduduk. Nah, itu pasti juga akan berpotongan dengan jalan raya ya. Nah, di situlah perlu adanya kesadaran dari kita semua ya, bahwa untuk melewati perlintasan kereta api itu tidak bisa ngerem Iya. ya. Jadi harus sadar. Jadi kalau sudah ada sirine berbunyi ya berhenti, karena di situ ada tanda larangan, tanda stop ya. Jadi berhenti dulu, lihat kanan kiri, jika aman baru boleh ikut. Tapi kalau pintunya sirine itu sudah jalan, sudah berbunyi, pintu itu ya jangan lewat gitu ya. Ya, Nah, nanti baik. kalau di perlintasan yang tidak dijaga, ya itu ada tanda stop, berhenti dulu lah ya, Ya, tengok kanan kiri, aman, baru jalan. Kira-kira gitu Mbak. Ya, betul. itu ya. Karena meskipun di perlintasan kereta api sudah dijaga oleh petugas khusus gitu Pak ya, tapi tetap harus ada kesadaran dari dalam diri kita sendiri ya Pak ya, Ya, untuk benar. keselamatan pribadi. Gitu. Baik. Pak. Terima kasih banyak Bapak untuk penjelasannya nih kepada wargi Bandung. Semoga Bapak juga sehat selalu. Amin, Semoga amin. Kita semua. perkereta apian di Indonesia khususnya Kota Bandung bisa terus maju. Amin, amin, amin. Baik, terima Ya, kasih sama-sama, banyak Mbak. Bapak. Nah, wargi Bandung itu tadi nih perbincangan saya dengan Pak Joko. Semuanya juga sudah clear, dan buat wargi Bandung yang dekat-dekat ini mau menggunakan fasilitas kereta api, jangan lupa untuk vaksin booster, dan juga mungkin yang belum vaksin booster bisa langsung melakukan vaksin booster di stasiun Kiara Condong ataupun stasiun Bandung. Baik. Nah, wargi Bandung itu tadi perbincangan Teh Adel dengan Pak Joko selaku Eksekutif Vice President dari PT KAI Daop 2. Nah, jadi kesimpulannya adalah walaupun memang di setiap perlintasan kereta api itu sudah ada yang menjaga, tapi kita sebagai pengguna jalan juga harus menjaga keselamatan kita pribadi nih. Kalau misalkan memang sudah terdengar alarm dari setiap perlintasan kereta api sudah berbunyi, berarti itu tandanya kita harus berhenti untuk keselamatan kita juga pribadi. Baik, Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.